bahwa dia ingin di mana Yesus ada, di mana Tuhan kita ada, di situ saudara dan saya ada. Selamat pagi sahabat yang baik. Ketemu lagi dalam program Morning Devotion. Jangan lupa, hari baru pasti ada berkat baru. Itu janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Karena itu, bersukacitalah. Tema hari ini adalah bertumbuh atau mundur. Firman Tuhan diambil dari 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. 11. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sahabat yang baik, ada 2 pilihan yang kita harus ambil. Salah satunya pada saat kita sadar betul bahwa kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi tidak berhenti sampai dipanggil oleh Tuhan, tetapi dikatakan pilihan. Pada saat kita mengatakan kita adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, ada hal yang sangat harus kita garis bawahi supaya kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan dengan memanggil saudara dan memilih saudara menjadi anak-anaknya. Perhatikan kata-katanya. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh. Siapa bilang pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah hidup seenaknya, sekedarnya, sampai nanti Tuhan datang dan kita masuk dalam kerajaannya. Berbahagialah hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan katakan begini, engkau harus bersungguh-sungguh. Ada yang harus dilakukan oleh kita sebagai anak-anak sebelum kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan katakan berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Artinya mungkin saat ini panggilan kita sudah teguh. Kita mengatakan kita sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan katakan tetap lebih bersungguh-sungguh lagi supaya semuanya itu semakin teguh. Kenapa Tuhan begitu perhatian, begitu luar biasa bertanya kepada saudara? Apakah kita sudah terus berusaha dengan sungguh-sungguh dengan panggilan dan pilihanmu? Karena Tuhan katakan begini, sebab jikalau kamu melakukannya, dia katakan, kamu tidak pernah tersandung. Atau bahasa sehari-hari dikatakan, kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Kalau pada ayat yang ke-11, ada hal yang sangat penting yang Tuhan katakan di sana adalah begini. Dengan demikian, artinya kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh tadi, kamu akan dikaruniakan hak penuh. Ini luar biasa. Kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Kerajaan kekal yang menjadi tujuan hidup saudara dan saya, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Artinya di sanalah, di dalam kerajaan yang kekal itu kita akan berada kalau kita berusaha sungguh-sungguh. Kerajaan di mana Yesus ada di sana. Sahabat yang baik, ini bukan hal yang main-main. Kenapa? Karena begitu banyak anak-anak Tuhan yang justru menjadi batu sandungan akhir-akhir ini. Oleh karena itu penting dikatakan,
harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Apa yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh? Mari kita lihat ayat sebelumnya. Kalau saudara nanti punya waktu selesai dengan YouTube ini mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari buka kembali. Selidiki lagi firman Tuhan. Mari baca dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Di situ jelas dikatakan bahwa ada janji Tuhan yang berharga dan sangat besar. Ini mungkin khotbah yang gak enak untuk didengar. Bukan tentang mujizat, bukan tentang kesembuhan. Tetapi dengar sahabat yang baik. Tuhan katakan ada janji yang berharga dan sangat besar. Apa itu janji yang sangat berharga? Adalah hak penuh untuk memasuki kerajaan yang kekal, di mana Yesus ada di sana. Dan pada saat ini Yesus katakan kepada saudara, saat ini dia rindu di mana Yesus berada, saudara dan saya juga ada di sana. Maka lakukan apa yang dikatakan pada ayat yang ke-5, ke-6, ke-7. Dikatakan justru itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, dengan menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Saudara pernah dengar dan sering dengar tentang hidup yang saleh? Hari ini dengarkan saya. Hidup saleh adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Itu harus kita usahakan. Kita usahakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Jadi saleh di sini adalah saleh menurut jalan Tuhan. Dan ayat yang ke-7 terakhir. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi pada saat kita hidup saleh, hidup yang berkenan di jalannya Tuhan, Allah katakan kita akan punya kasih yang terutama kita berikan kepada saudara-saudara seiman. Kalau kita sudah punya kasih itu yang tidak pura-pura, kasih yang tidak settingan itu, maka dengan kasih itulah kita akan mempunyai kasih untuk kita kasih kepada orang lain yang tidak seiman. Tuhan katakan semua orang. Tidak ada di sini dikatakan hanya mengasihi orang Kristen saja, mengasihi orang yang percaya saja. Tetapi dikatakan pertama-tama kasihi dulu saudara-saudaramu, lalu baru dengan kasih yang sama pula kita bisa mengasihi semua orang. Itu yang Allah katakan semuanya tadi harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh sehingga kita mendapatkan hak penuh saudara untuk memasuki kerajaan kekal di mana Yesus ada, di situ kita akan ada. Itu janji yang besar, itu janji yang sangat berharga yang Tuhan mau berikan kepada kita hari ini. Maka bersukacitalah bila saudara hari ini mendengarkan firman Tuhan bahwa Dia ingin di mana Yesus ada, di mana Tuhan kita ada, di situ saudara dan saya ada. Tetap bertumbuh, tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.